Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Wiragunawan dari kelas 11 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Motivasi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama, jatuhnya kota Konstantinopel di kawasan Laut Tengah pada tahun 1453 oleh Turki Utsmani, kekuatan Islam. Karena letak yang strategis yang berada di jalur darat dari Eropa ke Asia serta jalur Laut Hitam ke Laut Mediterania, Konstantinopel merupakan kota tempat barang-barang berharga dari dunia timur diperdagangkan. Barang-barang itu antara lain emas, perak, rempah-rempah, tembikar, batu mulia, sutra, dan lain-lain. Dapat dibeli dengan harga murah dari para saudagar Arab dan pedagang-pedagang dari Asia Tengah. Namun lambat laun kota Konstantinopel dikuasai oleh Turki Utsmani pada tahun 1453 Masehi yang mengakibatkan pasokan rempah-rempah ke wilayah Eropa terputus. Hal ini dikarenakan boikot yang dilakukan Turki Utsmani sehingga mendorong bangsa Barat untuk menjelajahi jalur pelayaran ke wilayah yang banyak memiliki rempah-rempah, termasuk kepulauan Indonesia. Yang kedua, adanya penemuan di bidang teknologi, terutama untuk pelayaran. Dengan adanya penemuan baru dalam berbagai bidang, salah satunya bidang teknologi maritim seperti kompas, navigasi, kartografi, dan sebagainya. 3. Semangat dan dorongan untuk melanjutkan Perang Salib. Perang Salib merupakan perang yang melibatkan masyarakat dari Eropa melawan Turki Seljuk dan orang Arab. Perang ini disebut Perang Salib oleh orang Kristen dan Perang Suci oleh orang Muslim. Tujuan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama, gold, atau yang artinya memburu kekayaan. Faktor pertama adanya keinginan bangsa Eropa untuk berdagang dengan dunia timur adalah mencari kekayaan. Yang kedua, glory, atau artinya memburu kejayaan. Dalam bahasa Indonesia, kata glory memiliki arti kejayaan. Salah satu semboyan ini merupakan motivasi bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra. Yang ketiga, gospel, yang artinya menyebarkan agama Nasrani. Gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebar luaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya Kristen, ke dunia luar. Proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama, bangsa Portugis. Portugis melakukan ekspedisinya pada tahun 1486 dipimpin oleh Bartolomeus Dias dengan menyusuri pantai barat Afrika. Tujuan sebenarnya ke India, namun gagal. Alfonso de Albuquerque berhasil mencapai Malaka pada tahun 1511. Kemudian Portugis berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Pada tahun 1512, bangsa Portugis di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao berhasil sampai di Maluku dan menjalin hubungan dagang. Dua, bangsa Spanyol. Pada tahun 1522, ekspedisi Spanyol yang dipimpin oleh Juan Sebastian Elcano tiba di Maluku. Spanyol selanjutnya menjalin hubungan dagang dengan Tidore yang menyebabkan persaingan dagang antara Portugis dan Spanyol di kawasan Maluku memanas. Akhirnya pada tahun 1527 terjadilah pertempuran antara Ternate dengan bantuan Portugis melawan Tidore yang dibantu Spanyol. Pertempuran dan persaingan antara Portugis dan Spanyol berakhir setelah keduanya menyepakati perjanjian Saragossa pada tahun 1534. Yang ketiga, bangsa Belanda. Kedatangan Belanda dimulai pada tahun 1595 menyusuri ujung selatan Afrika di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Belanda tiba di Indonesia tepatnya di Pelabuhan Banten melalui Selat Sunda pada tahun 1596. Tahun 1602 didirikannya VOC atau Perserikatan Perusahaan Dagang Belanda. Belanda berhasil menyingkirkan Portugis dari Malaka dan membujuk penguasa Banten untuk mencabut izin. Yang keempat, bangsa Inggris. Ekspedisi yang dilakukan oleh Inggris dipelopori Francis Drake dan Thomas Cavendish yang berlayar mengikuti jalur yang ditemukan oleh Magellan pada tahun 1957. Inggris berhasil mengeksplor rempah-rempah dari Ternate dan membawanya ke Inggris melewati Samudra Hindia. Melalui persekutuan dagang East Indian Company, Inggris berhasil menjadi salah satu negara penjajah dengan daerah jajahan terluas di Asia. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.